Jadi hari ini selain kita OVID, kalian akan saya ajari penggunaan digital 3D anatomi yang mempermudah kalian untuk bisa melihat relasi organ terutama. Kita ada akses 1 tahun dan itu free ya. Jadi nanti teman-teman tolong dipakai dan nanti buat akunnya pakai akun student ya. Jangan akun dosen. Karena kalian kalau jadi dosen ya. Supaya kita bisa nge-track kira-kira pemakaiannya tinggi atau enggak. Kalau ternyata dalam setahun ini yang pakai sedikit, ya udah kita cari. Kita nggak perlu free anatomi. Kita cari yang vertigo. Nggak lucu ya, nggak lucu. Tujuan saya di sini kan bikin hidup makin garing. Ya. Oke ya. Sembari menunggu teman-teman kalian yang sedang menembus kemacetan, ya, meningkatkan kemauan untuk bangun tidur sambil di BA ya. Cah, walaupun nggak penting tapi tanda tanganmu penting di sini ya. Yang penting tanda tanganmu, bukan omongan saya ya. Mas, mari mas itu teman yang Nutrisari. Betul ya? Mas, Nutrisari. Yuk, ini ya. Goalnya adalah ini. Indonesia main di Piala Dunia. Nggak bisa. Tangan dulu absen. Absen lebih penting daripada saya hari ini ya. Mahasiswa dapat menjelaskan penanda penting struktur anatomi ya. Sampai ya? Bisa sendiri nanti ya. Bisa menjelaskan struktur anatomi dan ngerti jaras-jaras. Ya. Semuanya sudah kita kuliahkan, kita detailkan durante praktikum. Intinya itu sih. Ya, supaya apa? Ketika kalian ujian sudah confidence, saya yakin bahwa saya akan kesusahan. Oh bukan ya, saya yakin bahwa saya akan bisa. Ya, jadi ini kita beriringan. Kalau kamu praktikumnya sudah oke, slide saya dan Dr. Langgana boleh di delete. Delete aja. Kamu confidence. Kalau amen gampang gitu kok. Apalagi soal-soalnya si video itu. Ya. Sambil merem, pasti teman-teman nge-click. Salah nge-click ya. Merem kan susah. Ini ya, offline ya. Sayang sekali yang masih berharap online, kita sekarang punya preparasi. Ya, jadi kedatangan saya ke sini itu dulu untuk membuka kepala. Ya. Dan kita berhasil, sekarang punya banyak ya mas otak ya mas ya. Jadi nggak cuma otak-otak ya, otak. Ya, kita punya banyak, kita bisa lihat dari banyak sekali sudut pandang. Bahkan kita punya yang masih ketutup sama meningesnya, yang mantep. Keren loh. Harusnya itu keren. Ini yang luka saya, karena susah sekali ya, rumit ya. Salah satu rumit itu kok dibalikkan arah mata anginnya. Timur, gitu kan. Keren loh, kalian tuh kejauhan mainnya. Pede-pede aja, rumit. Kamu ini timur sekali sih. Apa maksudnya rumit ya? Ini ya, baca sendiri ya. Nanti kalau ideal biasanya kan gambar kan? Enak gambar apa makalah? Gambar gitu kan. Lumayan kan ya, sambil nonton drakor sambil gambar otak gitu kan ya. Daripada bikin makalah ya. Harapannya sih kalian ketika gambar juga belajar ya, nggak cuma gambar ya. Nggak usah dicatat ngapain dicatat? Penting. Yang penting itu kagataanmu ya. Dan waktu saya di sini supaya seakan-akan tuh pura-pura ngajar dulu ya. Nggak usah catat, santai lah. Ini ya, wah, jadi kita ini nggak makalah nggak jadi. Nih minta tolong nih, ya kan anatomi kan lab yang paling baik ya. Kalau misalkan ada tiba-tiba huru-hara, kalian harus pindah jadwal kok ngomong ya. Jangan cukup-cukup. Pak Cenut, saya pindah jadwal Mas Haris. Mas Eko, saya kemarin besok nggak bisa, hari ini aja saya praktikum sendiri. Oh, nggak bisa ya kalau itu ya. Tolong sampaikan kami dengan baik-baik. Ya, baik-baik. Jangan marah-marah, kita takut ya. Misalkan ya, kalau misalkan mentok nggak bisa praktikum ya, misalkan kamu ditugaskan untuk membantu Jepang melawan Godzilla gitu ya, dan saya harus tugas dan ada jadwal lagi yang bisa saya tempuh untuk praktikum, ya kita akan kasih tugas ya. Tugasmu adalah membawa ekor Godzilla. Kita masih kan saya benar-benar ditugasin gitu ya.
Sebenarnya lomba atau CIPSA atau BEM atau BBM yang masih harus diserang dok, kedatangan saya diperlukan untuk muka bumi ini. Ya, ngomong aja jujur sama saya, jujur ya santai. Kalau temanmu ada yang ngomongin ayahnya conference internasional, saya sampaikan boleh, ya, nanti kasih tugas. Tugasnya apa? Oleh-oleh. Bercanda ya, dia di luar negeri, masa nggak dapat oleh-oleh. Dan ternyata memang nggak dibawain ya. Karena tugas saya memang bukan oleh-oleh. Ngarep, cuma ngarep doang. Iya, tapi sebisa mungkin ngomong. Karena kalau satu aja kalian miss praktikumnya, kita nggak bisa ikut responsi ya. Mbak. Tanda tangan itu lebih penting daripada omongan saya. Ini ya, pertemuan satu ini sebanyak ini ya. Tapi kita akan coba memberikan cukup simple, ya. Jadi kita belajar dari lapisan meningesnya, otaknya, fasanya, ya beberapa teman sudah kecil belajar. Pusing apa ya? Pusing banget ya. Dan sampai ke gangguan dasaris. Nanti kita akan sedikit diskusi tentang Broadman area. Kalau Broadman area ini seru. Kenapa kok seseorang bisa menentukan ini baik atau buruk? Kenapa kok seseorang bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar? Ya, itu semua keren. Ya, kita akan sama-sama besok coba praktek. Ya, kalau misalkan suara wiu, suara apa ya? Ambulan, sirine polisi, ya, bagus. Tapi ada seseorang yang bisa mendengar suara wiu, tapi nggak ngerti itu suara apa. Ya, bukan suara tangsil, tapi sebenarnya otaknya yang sakit. Ya, bukan saya bukan bercanda beneran ya. Area gyrus transversal temporalnya bermasalah. Itu kita sebut sebagai area asosiasi atau sekunder. Contoh yang kedua, masih ingat ya, ini otak ini. Kemarin gyrus konsentralis masih ingat? Tentu saja lupa ya. Area 1, 2, 3 ya, di belakang suku sentralis itu salah satu sensorik utama. Tapi di belakangnya ada lobus parietal, itu sensorik sekunder. Ya, contoh, misalkan namanya Mas siapa? Jisua. Ya. Coba kamu pegang, kamu merem. Ya, dia merem ya. Tunjukin aja berarti. Loh, mau ngasih pegang. Coba merem. Coba dipegang Mas. Sakit tuh jari ya. Kira-kira benda apa misalnya gitu ya? Yuk, tetap merem. Tebak Mas, benda apa Mas? Ya, ini berarti normal. Tapi besok kamu akan menemui sebuah kondisi seorang lansia, dia bisa pegang nih. Dia tahu ini kasar, dia tahu ini halus ya. Dia pegang muka saya, dia tahu ini adalah banyak dosa. Misalnya ya. Terus dia, kamu kasih pena, Pak merem Pak. Tenang saja, kita akan cek apakah benar otak dia normal atau enggak. Bapak yang disuruh merem, terus kamu kasih pena ini. Coba, dia bisa pegang, dia tahu ini ada yang keras-keras, tapi ini kira-kira benarnya apa Pak? Ini roti Dok. Dia salah menebak. Kamu kasih yang lain, koin, ya 500 rupiah. Terus kamu tanya, ini gambarnya apa Pak? Bercanda ya, susah banget ya. Kamu tanya adalah, ini kira-kira apa Pak? Dia pegang, ini apa ya Pak ya? Kopi. Salah. Ternyata dia belum kopi. Bercanda ya. Ternyata area parietalnya yang rusak. Area sensori sekundernya asosiasi. Di tutorial saya pasti sudah kasih tahu Pak. Tapi yang tutor sama saya di Nero tuh biasanya keren-keren ya. Bercanda ya. Lebih banyak yang keren sama tutor lain. Gitu ya. Bisa kita sama-sama diskusi. Jadi masalah neuro ini keren banget. Terutama untuk laki-laki, mohon maaf ya. Karena secara penelitian biasanya 80% yang suka neuro itu laki-laki. Karena apa itu berhubungan dengan mekanik listrik kan? Ya, listrik kan ada jarasnya, ada arusnya ya. Tapi belum tentu yang cewek gak suka, biasanya juga ada yang suka. Ya ini ya, nah ini hasil diskusi kami lihat nih. Ini Mas Eko, ini kita ini Mas Aris ya ini. Tapi tenang saja ini bukan otaknya dia. Ya di sini ya. Ya ini kita berhasil membuka kepala ya. Dan kita di seksi ini adalah meninges, lihat nih. Dura mata tuh setebal ini teman-teman. Ya. Ini dura mata setebal ini dura mata. Nanti kita akan ada otak. Ya. Ini ya. Bagus loh. Ini salah satu preparat terbaik di Jogja. Preservasinya yang bagus, almarhum Rofi yang hebat. Ya, bukan saya kan cuma buka, oh bagus preservasi itu jadi kayak pengawetan loh deh. Itu bagus, itu ini bolanya tak bawa pulang, nanti saya dimana. Makasih, saya memang lepto makanya. Ya gitu ya.
Nah, otaknya kamu bisa lihat nggak teman-teman? Otaknya yang sebelah kiri ini cenderung lebih berkabut dibandingkan yang sebelah kanan, lihat tuh. Iya nggak? Ini pia mater guys. Keren tuh. Jadi saya nggak bohong, kemarin saya nggak bullshit ngomong ke kalian itu bahwa ada pia mater. Ini pia maternya di sini dan ini duda maternya. Beda banget ketebalannya. Dan lipatan-lipatan duda mater yang saya sampaikan kemarin ya, yang masuk ke dalam ada sinus sagittalis superior and inferior itu kelihatan semua. Bahkan confluence of sinuses kelihatan semua. Ya. Saya boleh sombong, Gajah Mada pun nggak punya. Yang punya baru III sama UUU dari ini, bukan di bukan di ya. Bahkan kemarin kami, Mas Aris juga ya, kita ditawari untuk kraniotomi di Atmat Jaya sama di UAD. Ya, tapi enggak jadi-jadi ya. Saya butuh duit juga ya. Cuma saya pasang standarnya agak tinggi ya. Karena swasta ya karena memang susah ya, kraniotomi itu susah banget ya. Jadi kita boleh sombong. Dokter Pino dan dokter Lenggana lumayan keren ya. Bisa buka ini ya. Dan kalau disuruh balikin lagi nggak bisa ya. Ya bener kalau ada potong kepalanya saya suruh dari lagi nggak bisa. Ya ini ya sama ya, keren nih. Besok kamu girus sulkusnya kelihatan semua. Jadi kamu harus identifikasi sulkus sentralis mana, sulkus lateral mana, longitudinal visur mana, itu kelihatan semua. Ya, tapi besok kita yang simpel-simpel kok. Yang susah-susah biarkanlah buat teman-teman yang mau lomba olimpiade. Ya. Jadi yang kamu dapatkan di praktikum kita itu hanya 60% dari seluruh anatomi yang dikuasai oleh S2 Biomed anatomi. Karena kalau kamu belajar lebih dalam, kamu udah mencet ya kalian ya. Ya bisa-bisa kan setiap hari ke kampus pakai infus karena dehidrasi. Ya, nah sangat rumit dan banyak. Dan saya nggak mengharapkan kalian hafal semua kok, lulus saja ya. Carilah nilai 50. Dah, nggak usah aneh-aneh. Karena kalau kamu bisa capai 50, kamu di koas besok ketemu pasien ngerti, udah ya. Nah ini pertemuan kedua saya belum dan lebih. Kita juga punya preparatnya, ini keren ya. Oh, tapi ini gambar, ya. Lupa tak foto. Bahkan untuk selebriti kamu kan mikirnya pasti gede ya. Itu cilik, man. Kita lihat, segini doang, ya, segini doang. Ya, kecil banget, tutor muslim kita punya. Dan saya belum kita punya. Dan saya minta tolong besok saya belum tidak usah semua vermis dan hemisfernya dihafalin. Hafalkan saja yang dekat dengan visura-visura utamanya, yang dekat dengan visura primer, visura sekunder, atau visura lateral, visura horizontal, apa aja, nggak usah semua. Ya. Nah ini kita juga punya nih, keren nih, kita punya persis kayak gini. Cuman crus cerebrinya, lah ini adalah mesencephalon, ini pons, ini medula oblongata. Jadi ini salah 3 dari satu kesatuan crus cerebri. Kita punya semua. Kalau kamu boleh lihat, midbrain atau mesencephalon bentuknya kayak gitu. Dia yang menyangga, seakan-akan otak menghubungkan dengan medula oblongata. Dan nanti kamu juga akan lihat bahwa dia bokongnya begini sebenarnya, menghubungkan dengan cerebellum. Mesencephalon menjadi relay point yang sangat penting, lokasi penghubung segalanya. Makanya kalau orang meninggal, kalau lesi otaknya, tabrakan otaknya rusak, ini masih bisa hidup guys. Tapi dengan fungsinya berkurang. Entah tadi pasiennya susah sensorik atau susah bergerak. Tapi kalau yang kena kene, ceret ya. Ya, langsung la ilaha illallah. Ya, apalagi medula oblongata. Langsung ditanggung dia. Kalau orang Kristen kan ditanggung dia dinyanyikan. Holy beda culture ya. Kultur ya, culture mas, pelari culture ya. Nah, ini pertemuan ketiga nih yang paling rumit, ya paling timur. Ini paling rumit teman-teman, karena kita semua punya ini plexus brachialis itu adalah semua saraf-saraf yang keluar dari ketekmu. Itu kita punya preparatnya, dan itu adalah diseksi saya sebelum S2 ya mas ya. Jadi saya iseng berhadiah. Ya, jadi saya mau diseksi sebelum jadi lulus master anatomi, diseksi ketek orang. Orang-orang sih mikir ini kenapa video deketin ketek orang ya, ketek kadaver lagi ya. Ternyata saya mencari plexus brachialis dan itu ada semua di kanan kirinya. Jadi bisa kamu bisa lihat semua dari divisio truncusnya sampai terminal nerve-nya. Rumit banget ya. Ini kita punya semua ini kan radixnya, truncusnya, chorda, divisio sampai ke terminal branch yang kita punya semua. Nah, ya. Dan kita punya preparat ini ya, ini tempat kita lagi
Masih ingat toh? Yang saya sombong-sombongin harganya lebih mahal daripada mobil saya R3 second ya, 2017. Ini jauh lebih mahal. Ya jelas tuh. Cicilan saya baru 1 lunas ya. Jadi ngerti bener, gila kalau ini sampai rusak men. Aku beli satu mobil lagi lebih bagus nih. Tapi saya gantinya ke yayasan Mbak Dewi. Ya, ini jangan sampai rusak. Mahal. Ini habisnya saya dibayar mahal juga nggak bisa mudah-mudahan. Ya. Ini aja mahal, aku saya dibayar mahal. Ya itu curcol ya. Sayang sekali itu saya tidak dibayar. Ya ini bisa ya. Besok kita juga punya mesus lumbosakral, tetapi sayangnya kita belum punya yang dari radix gitu loh. Karena kalau kita bisa approaching sampai ke radixnya, tulangnya ini, otot-otot kita pasti rempal atau dipapras semua. Tentu saja di Indonesia agak susah untuk bisa kita diseksi sampai ke dalam-dalam. Karena kita masih punya kebudayaan kalau mengebumikan itu kalau bisa jadi satu tubuh. Ya. Kalau saya potong gluteus maximusnya, medius minimus, saya ambil liakannya, saya bisakan sakrum, itu mau saya taruh mana? Ya, agak mungkin. Ya. Makanya kita akan melakukan pengadaan. Ya, kita akan cari orang, serem banget dalam video. Kita akan cari besok plastisin yang bisa menunjukkan itu. Kalau cari orang sekarang saya yang nakal sama saya hati-hati. Ya ya, kan nggak guna toh? Nah sekarang lumayan berguna. Ini loh. Kalau tadi saya jadi ahli anatomi, sekarang saya jadi ahli IT. Wow, bisa aja ya ngajarin kalian ya. Kita punya namanya biodigital 3D anatomi. Kalau teman-teman masih lihat website, buka Google ataupun apapun itu ya, tulis biodigital itu nggak bisa masuk. Karena provider kita adalah COVID, bukan COVID ya, bukan COVID ya, COVID. Jadi buka dulu Google cari OVID, COVID. Kemudian teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini. Masukkan passwordnya, nah, ini kan bintang. Saya terjemahkan ya, bantu saya. Ya enggak, ini saya dapat dari pusat ya. UKD 999. Kenapa kalau 999? Karena kesempurnaan itu kan 1000. Bercanda ya. Enggak lucu. Kan 100 sempurna ya, saya naikin. Jadi ya, memang passwordnya agak rumit tapi nggak akan muncul di ujian atau responsif aja. Ya, jadi coba tadi ya. Itu kita pakai apa? Kapsul mungkin tablet kapsul dan juga sediaan kuliah saya itu bisa. Coba aja buka Covid, ya, buka ini. Kemudian teman-teman akan masuk ke halaman ini. Selamat datang, ya. Anda adalah orang bukan diri. Selain biodigital human, kita mendapatkan free trial untuk textbook dan juga jurnal. Tapi textbooknya nggak ada yang anatomi sayangnya. Dan kita punya jurnal-jurnal terbaik di sana. Ya. Salikan bisa pakai. Kan dia suka nulis tuh. Ya. Saya suka baca. Baca doang ya. Bercanda ya. Ya. Dibuka banyak jurnal-jurnal yang tidak bisa kamu akses ketika kamu hanya search di Google, tapi sini gratis, free. Ya. Dan kalau mau belajar anatomi, jangan klik yang di sini, kliknya di biodigital human ini. Klik menu biodigital human. Nanti kita akan praktekkan sama-sama. Mungkin dapat ini. Lah, selanjutnya akan masuk ke halaman ini, launch the biodigital human. Ini launch ya, bukan lunch ya. Lunch itu makan siang. Saya belum makan. Ya, salah baca tuh. Klik get started. Ya. Kemudian teman-teman akan masuk ke halaman begini teman-teman. Nih, nanti kita akan coba praktek ya. Tolong buat akun dulu. Ya. Tolong, ada tolong berarti minta tolong saya. Tolong. Ya. Buat akun di menu create account. Tujuannya apa? Supaya ke-track. Oh, mahasiswa tuh suka pakai ini atau kalau ternyata penggunaannya sedikit tuh berarti mahasiswa nggak butuh. Ya. Jadi jangan sampai kalian penggunaannya masif tetapi tidak ter-track. Ketika saya laporan ke dekanan nggak ada yang pakai, tiba-tiba dicopot loh kok nggak bisa akses lagi dong gitu. Ya, karena apa? Di sini penting, termasuk ada banyak klinis-klinis teman-teman. Contoh, kemarin sudah 1J ya, bagaimana terjadinya coronary acute disease. Itu ada prosesnya, ada gambarnya gerakan, seru banget tuh. Teman-teman kelas juga suruh belajar ini, karena besok saya kelas itu minggu pertama pertanyaan yang dari setiap dosen klinisi adalah anatomi dan fisiologi. Kenapa bisa begini? Anatominya harus gimana? Fisiologinya harus gimana? Nah ini sangat membantu kalian. Ya, tolong create account dulu dengan email UKD ya, student ya. Ya. Ya, kemudian
Kemudian masuklah ke explore nih. Kalau sudah buat, welcome. Nanti kamu akan masuk institusi UKDW. Explore di sini, nah masuknya ini. Kalau kita sedang belajar otak, by region atau by system, nanti neural system. Kalau neural system ini dari atas sampai bawah muncul semua deh. Saya coba ya, beri by region aja. Ketika kamu klik, metu gambar sirai. Oh iya. Keluar gambar ini. Tinggal aja di explore, di klik. Ya, gitu ya. Kita coba. Kalian habis ini ada apa sih? Apa Pak? Apa? Kosong? Novel lagi apa kuliah? Jam berapa? Mas? Pak Ketua,